Dengan saya Fitri Sulistiani, mahasiswi STIT Al-Muslihun semester 3. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang guru spiritual saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2. Di samping saya sudah ada narasumber yang akan saya ceritakan pada video kali ini. Beliau ini adalah bapak kandung saya sendiri. Beliau bagi saya adalah guru pertama yang mengajari saya waktu masih kecil. Baik, mari kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Dengan Bapak Edi Suwarno. Edi Suwarno. Tempat tanggal lahirnya Pak? Blitar, tanggal 5 Agustus tahun 1955. Tahun 1955. Berarti 10 tahun setelah kemerdekaan. Ya. Berarti waktu lahir dulu itu masih mengetahui tentang pemberontakan mengalami. Iya kan, betul, mengalami pernah. Masih ingat saya kalau pemberontakan PKI itu. Kejadiannya seperti apa Pak? Ramai kejadian itu. Ya orang-orang sama dibawa ke Sungai Berantas itu, jadi dibunuh di Sungai Berantas. Pokoknya ya namanya PKI itu ya dibawa ke Berantas dan malam. Tahun 65 berarti jenengan masih umur 10 tahun. Dan itu ada pemberontakan PKI. Ya, rame-ramenya itu malah zaman itu kan Aidit itu. Aidit, Untung itu. Masih saya pernah masih mengalami itu banyak pembunuhan. Iya, banyak pembunuhan. Malah sampai di hutan-hutan itu dicari orang-orangnya itu. Dicarinya malah di hutan Pak? Ya, lari di hutan. Yang banyak itu diusir pantai selatan itu. Hanya di sana itu malah. Berkumpulnya malah di sana. Ya. Jadi pendatang, pokoknya yang banyak itu pendatang. Ya banyaknya ditangkap di sana ya. Kalau zaman dulu berarti kan dengan tahun 65 10 tahun ya mengalami ada pemberontakan dari PKI. Terus lantas sekolah panjenengan itu ya, apakah ada juga atau masih masuk ya, itu masih kelas berapa? SD. Ya, SD. Namanya juga SD. SD ya. Sekolah dasar. Sampai kelas 6 ya. Saya kelas 4 di daerah Blitar sini, tapi kelas 5, 6 di Jember. Loh. Kabupaten Jember, ikut ayah. Baru tahu saya ternyata bapak saya kelas 5 dan 6 ikut ayah. Mbah ke, kalau saya mbah dengan ayah ke Jember. Dalam rangka apa Pak? Kok ikut ke Jember? Ya ingin ikut orang tua. Tapi di sini kan ibu di Blitar itu, ayah saya yang di Jember. Saya ingin ikut ke sana. Jadi saya di sana itu mulai kelas 4, 5, 6 itu sampai tamat, lalu sekolah di Tanggul. ST Tanggul mana Pak? Tanggul ya di daerah Jember. Daerah Jember juga. Berarti berpindah ke Jember karena keinginan untuk bersama orang tua. Kalau dulu itu waktu SD pembelajarannya apakah ya kayak ya? Kalau dulu kan masih enak dari saya itu. Sekarang kan
atau bagaimana ya? Semua serba modern, Modern, ya. canggih, Ya. teknologinya semua modern. Kalau dulu apa Pak? Kalau misalnya sekarang matematika, dulu namanya apa Pak? Perhitungan. Berhitung ya, Berhitung. berhitung ya. Ada perkalian, pembagian, pertambahan, penjumlahan. Ya, tuh. Oke. Kalau bahasa asing dulu pernah Bahasa belajar asing apa Pak? Bahasa Inggris. belum ada. Hmm. Dulu belum ada SD itu bahasa Inggris. Berarti tidak mempelajari tentang bahasa asing. Enggak, Bahasa Belanda enggak ada ya. Nggak Bahasa ada. Jepang juga enggak ada. ada. Hmm. Ada bahasa-bahasa itu kan sudah dilanjutkan, itu sudah di SMP atau di SD itu kan ada bahasa Inggris. SD enggak ada dulu. Berarti tidak ada Zaman ya saya. dulu. Setelah tamat kelas 6, apakah tetap di Jember Pak? Masih Masih Jember. lalu sekolah di ST di Tanggung. ST. Ya, Sekolah teknik teknik. ya, Oke. di Tanggul itu. Sampai tamat juga. Lu enggak, masih berapa ya? Masih setengah apa itu? Setengah bulan, Enggak, setengah tahun. ya Masih setengah setengah tahun. tahun saya pulang ke Blitar. Lah, alasannya Alasannya ya ikut ibu saya di Oh. Blitar. dulu kalau pindah ke Jember alasannya pengen ikut bapak. Ya, Sekarang mau pindah lagi ke Blitar, mau ikut ibu. Ya, Nah, memangnya kenapa Pak kalau ikut bapak? ya sudah lama ya. Bagaimana ya? Kalau ketemu apa tuh kangen dan ibu ya Pak. Oh, yang utama ibu itu. Wah, kelihatan saja lah saya pulang. Pulang naik motor, Bis, ya bis. naik bis. Bis. Jadi dari Tanggul Malang bis, Malang Blitar bis. Malang Blitar bis. Jadi Blitar Widoyo itu flat. Ya, belum ada apa. Tapi kalau zaman dulu nggak seramai zaman sekarang gitu. Ya, Motor lalu lintas masih jarang, masih ada beberapa hutan belantara, wah, masih rumput lah pokoknya. pemberontakan juga masih ada dari pihak-pihak luar. Oke. Nah niku di Jember apakah cuma sekolah umum apa sekolah non formal juga Pak? Ya, normal. Non formal juga Jadi juga ya, ngaji Pak, ngaji, juga ngaji. ya. Ngaji tiap hari Oke. di Pak Ustadz itu. Jadi tiap hari Setiap dilanggar. sore? Ya, tiap sore. Ngajinya apa Pak? Quran. Quran ya. Quran. Jadi ngajinya Al-Quran. Setelah pindah ke Blitar di sini tetap melanjutkan sekolah atau berhenti Pak? Melanjutkan, tapi tidak nutut lah. Mana itu pelajarannya sudah tidak nutut. Tidak nutut ya bagaimana Pak? Nah, sudah banyak yang ketinggalan. Jadi Ketinggalan. jadi tidak nyandak lah pokoknya. Nggak melanjutkan berarti? Enggak, kalau keluar. Setelah itu ada sekolahan itu, KP itu, kelas pembangunan muntir itu. Saya masuk ke situ 2 tahun tamat itu. Montir, Muntir. kelas pembangunan, Pembangunan. jurusannya montir. Muntir. Montir sepeda motor kayak perbengkelan lah ya, ya Pak. Oke. Berarti pindah ke Blitar lagi sekitar umur pinten, Pak? Sekitar Berapa ya? 11 12 lebih ya, Ya, 13 14 ya arah itu. 13 14 tahun. Pindah lagi ke Blitar, melanjutkan ke sekolah kelas pembangunan, jurusannya montir. Berarti bapak saya ini mempunyai keahlian dalam merakit Pak? Ya, sepeda motor. Sepeda motor. Sekarang masih ingat Pak? Ya,
Enggak pernah. Sekarang enggak pernah itu mesin-mesin itu enggak pernah. Kalau dulu sebenarnya juga Dulu, bisa bisa dulu. Ya Pak. Tiap bongkar. bongkar pasang itu dulu. Setelah itu kan lain cara kerjaannya, hanya di sawah dan di dagang itu. Berarti Nggak setelah lulus nggih, di Lulus. kelas pembangunan lulus. Berarti setelah lulus melanjutkan pekerjaannya napa Pak? Ya tani itu Nani. sampai dagang itu. Serabutan berarti Serabutan Pak. lah, ya. Ini serabutan. Dagangnya dagang apa Pak? Tapi Dagang gamping, batu gamping. itu Batu gamping. Biasanya kalau batu gamping itu setahu saya untuk bahan bangunan, bangunan. Ya. campuran untuk semen Ya, dan apa Pak? pasir. Ya. Karena lebih murah. Karena dulu semen itu mahal Mahal. nggak Mahal. kayak sekarang. Itu mahal semen. Jadi yang banyak ya itu dengan gamping itu. Gamping. Ya. Mudah ditemukan dulu bahannya juga masih tersedia banyak. Kalau untuk sekarang sepertinya sudah jarang ya Pak yang jualan batu gamping. Ya jarang karena ya bahan bakarnya yang sukar cari. Bahan bakarnya Ya kayu, seperti Pak. ya kayu, kalau ada kayu ya kayu, kalau tidak ada ya emput itu. Hmm, Gantinya kayu ya emput impor. grajen itu. Jadi malah lebih banyak mana itu kayunya. Dulu dagang gamping itu keliling atau tetap di rumah? Tetap di rumah. Ada yang mencari, disuruh kirim ke sana, Jadi hanya tunggu orang-orang yang butuh itu. Berarti setiap ada pesanan, Ya, pesanan datangi lah. Hanya pesanan-pesanan itu. Kok lalu bawa gamping langsung apa tuh iker enggak pernah. Pokoknya bawa gamping ya ada yang satu tujuannya ya di yang pesan itu. naik apa Pak dulu? Di sepeda Sepeda ontel. itu ya. Sepeda motor ya ada tapi jarang, masih mahal, nggak kuat beli. Nggak kuat beli. Karena kan biasanya lebih efisien loh Pak, lebih Iya, cepat sebenarnya cepat. dalam mengantar Ya, dagangan. tapi ya itu mahal itu. Zaman dulu mahal ya Pak. Mahal. Yang banyak banyak ya sepeda ontel bawa blok itu. Yang rame ya itu. Ya ada tapi ya jarang sih yang beli yang nggak pakai sepeda motor. Kalau waktu saya ya sepeda ontel blok itu. Berarti beliau ini bapak saya dagang ketika ada pesanan gamping Ya kita kan. ngantarnya naik sepeda ontel. Ya taruh barang banyak, yang pesan banyak, jangan jauh, ya pakai truk. Pakai truk karena muatannya banyak. Ya 3 ton, 4 ton itu pakai truk. Itu keuntungannya termasuknya Ya. besar ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Ya lumayan. Dari keuntungannya dagang itu sudah memberikan Ya, untuk manfaat apa pakai- saja Pak? Untuk pakai ragam sekolah anak-anak itu, Iya, kalau ada aturan itu ya simpan disimpan, lalu kalau banyak ya diberikan apa tuh hewan seperti hewan, kambing, hewan peliharaan. ya peliharaan itu. Hanya itu kerjaan saya, tapi ya lama-lama ya bisa nabung itu, bisa beli sapi, Di sapi. kambing bisa banyak, lalu sampai 6 itu jual jadikan sapi. Jadi makanannya enggak terlalu banyak kalau sapi bisa berkembang. Kalau ada orang jual tanah ya bisa beli, ya sedikit-sedikit bisa beli tanah Sedikit-sedikit. ya.
sambil apa itu merawat biaya anak-anak sekolah itu. Alhamdulillah anaknya, keempat anaknya nih Pak, nggak hanya 1-2 anak, mempunyai 1-2 anak, tapi ada 4 anak yang sudah dibiayai beliau sekolahnya sampai lulus, ya. Ya, pertama ya SMP itu, Kedua kedua lulusan kuliah, lalu bisa kuliah, yang ketiga lulusan kuliah, yang keempat lulusan aliyah bisa meneruskan kuliah ini, yang keempat. Sekarang sudah tua, enggak jualan gamping saya ya. Sudah tua, cucunya juga sudah banyak. Ada berapa Pak? Cucunya 5. Ada 5. Ada 5, banyak sekali. Saya juga kagum, beliau ini mempunyai seperti amalannya istiqomah. Setelah sholat maghrib itu beliau selalu ngaji Quran atau deres Quran setelah sholat maghrib. Iya Pak. Ya. Keistiqomahan itu jenengan mulai dari masih muda atau masih muda sebelum menikah? Sebelum menikah ya, hati itu kalau belum baca Al-Quran itu enggak bisa tenang lah pokoknya. Kalau sudah bisa 3 ayat, 4 ayat itu ya sudah. Sepertinya sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan seperti ada yang ngeganja di hati. Iya Pak ya. Jadi itu yang saya banggakan, beliau dari muda pantang menyerah cari ilmu. Setelah lulus dari sekolah beliau juga langsung berdagang, usaha berdagang, istilahnya ubet terus setelah itu, setelah menikah punya anak 4 dan alhamdulillah bisa menyekolahkan semuanya. Nggih Pak nggih. Dari dagang gamping itu bisa menyekolahkan ke-4 anaknya. Saya juga bangga beliau ini mempunyai amalan yang bisa saya contoh, ngaji Al-Quran itu istiqomah setelah sholat maghrib, ya Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang guru spiritual saya, tentang bapak saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.